qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Siapa yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya. Tsumma atal jum'ah, kemudian datang salat Jumat. Fastama'a wa ansata, kemudian dia dengar dan dia simak, serius. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka akan diampuni dosa antara minggu ini, Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, bahkan tambah 3 hari. Jadi diampuni berapa? 7 tambah 3, 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil maka dia telah berbuat sia-sia. Itu pahala salat Jumatnya berkurang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menjelaskan tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Mudah di antaranya tinggal berwudu, pergi ke masjid, duduk dengar khutbah, serius dengarnya, menyimak. Ansota tidak tidur tapi dengar baik, menyimak, serius. Diampuni dosanya sampai 1 pekan, bahkan tambah 3 hari bonus, 10 hari. Adapun yang datang ke masjid kemudian main-main kerikil, ada yang mengatakan main kerikil membuat suara, mengganggu orang lain juga, sehingga orang terganggu dari fokus mendengar imam yang sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Ada yang mengatakan salat Jumatnya sia-sia, ada yang mengatakan pahalanya berkurang. Maka jika imam sudah naik mimbar, sudah mengatakan innal hamdalillah, maka berhenti dari segala kegiatan. Jangan lagi sibuk parfum, jangan lagi sibuk WhatsApp, karena ini mengurangi pahala. Semua kegiatan yang buat kita terpalingkan dari fokus mendengar imam ini mengurangi pahala salat Jumat. Dan subhanallah, cari pahala mudah, tinggal datang serius dengar khatib, ceramah baik-baik, diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa. Dengan syarat menghindar dari hal yang bisa menghalangi kita dari mendengar khutbah seperti main kerikil dan yang semisalnya, ya. Demikian juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fakadzalika aidan alladhi ya'bathu bi ghairi massil hasa, termasuk dalam makna mengorek-ngorek kerikil seperti apa? Alladhi ya'bathu bi tahrikil qalam, yang sibuk sambil salat kemudian main-main penanya. Ya, mungkin dia main-main penanya, ya. Dia main-main penanya atau dia begini atau dia gimana-gini. Ini semua, ya. Lagi dengar khutbah dia main-main pena, enggak boleh. Au sa'a, atau dia main-main jamnya gini-gini. Dia main-main kemudian dia gini-gini. Ini awil mirha allati yuharrikuha wa yalfuha duna hajah. Kemudian dia sibuk-sibuk begini, lipat-lipat gini apa. Dulu zaman saya mungkin tidak ada banyak, tidak ada AC, ya. Au ladzi ya'bathu bis siwak. Ya. Dia sibuk gini-gini. Semuanya enggak boleh, semua melalaikan. Kecuali memang ada keperluan, ya. Kata saya. Ini zaman saya mungkin belum ada HP, zaman saya Utsaimin rahimahullah. Sekarang semua orang ya sibuk lagi nih HP semua. Sibuk dengan urusan HP, WhatsApp, kemudian imam khutbah dia juga khutbah. Khutbah. Subhanallah. Bikin gaduh sana, bikin gaduh sini, ribut. Mundar-mandir, bukan bikin orang bingung lihat dia. Orang lagi khutbah semua lihat dia, bikin dia. Ini semua tidak boleh. Dia sendiri tersibukkan dari mendengar imam dan dia mengganggu orang lain sehingga terpecah konsentrasi jamaah gara-gara bingung melihat dia. Ini enggak boleh semua. Tapi hadis berikutnya, ats-tsalits asyar, hadis ke-13. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min." Jika seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha, semua dosa yang dari wajahnya gara-gara dia memandang jatuh bi ainihi, dengan matanya, jatuh semua dosa wajah. Ma'al ma', dengan jatuhnya air maka berguguran dosa. Maka disunahkan kita 3 kali biar dosa-dosa banyak berguguran. 1 kali sudah sah, tapi 3 kali lebih baik. Au ma akhiri qatril ma, atau keluar dosa-dosa sampai tetesan terakhir dari air yang jatuh dari wajah. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Maka ketika dia berwudu dengan membasuh kedua tangannya, maka seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya
Mungkin dia pegang ini, mungkin dia ketik apa, mungkin dia tulis apa. Mungkin dia mukul orang, mungkin dia zalimi orang. Berguguran dengan dosa turunnya gugur air tersebut. Au ma akhiri qatril ma, atau dosa-dosa bergurun dengan tetesan yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, jika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma au ma akhir qatril ma, maka semua dosa-dosa kakinya keluar yang dia mungkin berjalan ke tempat maksiat. Ya, semuanya dosa-dosa keluar dari kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia keluar dari dosa-dosa bersih dengan berwudu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kita tahu bahwasanya berwudu 4 anggota. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan kalian sampai siku. Ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum minal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi bedanya kalau kepala cuma dimasah, bukan diguyurin air. Beda kalau wajah kita guyurin, kalau tangan kita guyurin, kaki kita guyurin. Tapi kalau kepala kita cuma mengusap. Karena tentunya kalau harus basah kepala mengganggu. Kalau musim dingin bisa kedinginan, kepala basah-basah juga mengganggu. Maka Islam memudahkan, kepala cuma diusap. Cuma diusap. Maka dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan wajah, tangan, kaki, karena kepala tidak dibasuh. Cuma diusap. Rasulullah mengatakan, maka ketika kita berwudu, benar wudu itu mensucikan, membersihkan. Dengan kita mengusap wajah, maka kotoran di wajah bisa hilang. Di tangan juga bisa hilang, kaki juga bisa hilang. Tapi ternyata bukan cuma kotoran hissiyah, cuma kotoran benar-benar kotoran, bahkan kotoran maknawiyah, yaitu yang abstrak, bukan yang konkret aja, bahkan yang abstrak itu dosa-dosa juga keluar. Maka kita ketika berwudu, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya bukan cuma bersihin wajah, tangan, tapi dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa di mata ini, banyak sekali. Ya, keluar ya. Kata Syekh Utsaimin, tidak terbatas pada mata, tapi semua yang di wajah, mungkin lisan, apa juga kena semua. Rasulullah menyebutkan mata karena itu yang nampak, yang sering dilakukan. Dosa yang terkait dengan kepala keluar. Ya. Bahkan disunahkan kita juga telinga. Mudah-mudahan dosa juga keluar dengan kita mengusap telinga tersebut. Maka kita hadirkan ketika berwudu agar menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa yang dilakukan oleh diri kita. Jadi bukan cuma bersih secara konkret, tapi abstrak juga, berupa dosa-dosa juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.